Oke, udah di record. Saya sharing screen. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan saya berikan apa namanya contoh untuk apa namanya studi case study-nya dari Toga itu sendiri. Nah, kita fokus ke sampai di fase yang D ya teman-teman. Jadi untuk arsitekturnya. Jadi teknologi arsitektur karena sebenarnya sampai fase D ini aja sudah banyak sekali ya. Ya, banyak sekali udah tebal sebenarnya dokumennya kalau kita memang benar-benar mengerjakannya karena ini kan perancangan dari arsitektur sebuah perusahaan besar gitu, ya. Nah, ini coba saya presenting. Ya, ya jadi kita masuk ke case study-nya ya terkait tugas ATM. Nah, kalau dari sisi apa namanya framework TOGAF-nya sendiri, teman-teman sudah familiar pastinya. Jadi TOGAF memiliki sampai fase H, ya. Nah, di tengah-tengahnya ada requirement management. Jadi setiap kita mengerjakan masing-masing fase, kita harus melakukan validasi ke requirement manajemennya. Supaya apa ya? Supaya sesuai ya dengan keinginan dari manajemen. Gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan kasus yang namanya PT Brand Matrix System Informatika. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa namanya fase-fase yang ada di TOGAF ya, jadi kita harus tahu dulu tools yang nantinya akan kita gunakan untuk mendukung kita mengerjakan dari interface arsitekturnya, gitu ya. Jadi ada beberapa tool ini nggak harus sama sih ya. Jadi ada namanya Strat Interface Architect. Fungsinya apa? Fungsinya pertama untuk membuat use case diagram. Tahu use case ya? Harusnya tahu UML itu. Terus logical data diagram, jadi untuk mengetahui bagaimana datanya atau bisa menggunakan yang lainnya seperti ERD ya. Terus yang kedua ada tools yang namanya Binsagi Modeler ya. Nah, ini digunakan untuk membuat business process model and notation ya. Jadi BPMN. Nah, ini ada kaitannya dengan analisis perancangan sistem informasi sebenarnya. Erat kaitannya. Jadi interface arsitektur, kalau kalian mau belajar ini, kalian harus paham dulu analisis sistem informasi karena banyak tools yang digunakan di interface arsitektur ini sebelumnya dijelaskan di mata kuliah apa namanya ini analisis dan perancangan sistem informasi ya karena saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu use case diagram apa itu BPMN ya. Nah selain Bizagi Modeler ini sebenarnya ada tools yang lain ya jadi tools misalnya kayak Edraw ya atau Microsoft Visio nah itu malah lebih apa namanya banyak mencakupnya jadi ada BPMN-nya, ada use case diagram, ada IRD-nya, ya, terus sana juga ada DFD. Oke, kita pakai use case di sini ya. Jadi nggak pakai DFD, ya, jadi pakai use case. Begitu. Terus selanjutnya ada PowerPoint ya, yang pasti untuk apa namanya teks. Terus kita boleh Microsoft PowerPoint ataupun boleh juga teman-teman menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi untuk kecuali untuk presentasinya. Jadi kalau untuk membuat teks ya, untuk apa namanya misalnya membuat bisnis prinsipnya itu seperti apa. Nah kita kan harus ngetik ya. Nah itu bisa digunakan di Microsoft Word. Selanjutnya katalog dan matrix. Nah ini juga bisa menggunakan Word. Ya jadi tinggal membuat tabel katalognya apa saja. Misalnya katalog sistem informasinya ya bukan katalog yang di sini itu maksudnya jadi nanti ada McFarlane namanya. Jadi kita sesuaikan dengan jenis dari aplikasinya. Misalnya ada yang key operation, terus ada yang apa namanya hack potensial, yang menjadi keunggulan, terus ada support. Nah itu ya terus metriknya nanti ada hubungannya. Misalnya kita ingin melakukan apa namanya mapping antara data dengan bisnis prosesnya. Jadi
data apa saja yang bisnis proses apa saja yang menggunakan data A. Ya, selanjutnya ada Evolution Abacus, terus ada Magic Draw. Ya, jadi kurang lebih seperti ini yang digunakan. Jadi yang paling sering digunakan use case ERD atau logical diagram, BPMN, ya, nah, itu sudah menjadi standarnya. Ya. Jadi nggak boleh menggunakan, bukan nggak boleh sih, tidak disarankan menggunakan flowchart ya untuk menggambarkan bisnis proses modelnya. Gitu. Nah, ini jadi key kompetensi to create enterprise architecture. Jadi kalau teman-teman mau berhasil untuk membuat sebuah enterprise architecture, nah ini yang pertama kuncinya ya. Jadi ada framework-nya itu sendiri, enterprise tools-nya itu sendiri ya. Jadi enterprise tool yang tadi, terus business strategy and organization analysis, jadi bisnis model canvas-nya itu dari organisasinya itu seperti apa. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, teman-teman harus paham juga terkait manajemen perusahaan. Jadi harusnya dapat perkuliahan sedikit-sedikit ke manajemen. Selanjutnya ada bisnis proses model and notation ya. Jadi harus paham itu data modeling and mining, sebenarnya data modeling aja ya. Jadi bagaimana kita data relasional dan lain sebagainya, karena kita akan merancang blueprint arsitekturnya ya. Terus yang keenam ada Unified Model Language atau UML. Nah, ini digunakan untuk membuat use case itu. Ya, jadi kalau di analisis perancangan sistem informasi kemarin sudah masuk ke UML ya. Jadi di sini tidak menggunakan DFD atau diagram tidak, tapi menggunakan UML. Nah, apa itu UML? Nah, teman-teman bisa apa namanya pelajari di materi analisis dan perancangan sistemnya. Itu bagi yang kayaknya semua ada yang ambil ya anak SD ya. Nah, cuma nggak tahu maksudnya beda kelas, beda dosen, tapi beda juga kan. Nah, selanjutnya, jadi kita pilih dulu apa namanya fase yang ada di TOGAF. Ya, jadi ada preliminary, architecture vision sampai fase D. Nah, yang default itu kita ambil sebenarnya requirement management. Ya, sebenarnya dari preliminary yang bertahap sampai teknologi dan arsitektur. Jadi semua fase yang kita ambil itu harus ada validasi dengan ke fase requirement management, sehingga pada saat kita apa namanya mendapatkan output dari masing-masing fase itu sudah sesuai dengan yang organisasi inginkan, karena menggunakan otomatis organisasi nantinya terkait hasil dari arsitekturnya. Nah, di TOGAF itu ada artefak ya. Jadi artefak ini ada kaitannya dengan kita harus ngapain sebenarnya atau stepnya. Ya, jadi kalau misalnya di preliminary, nah itu ada prinsip katalog, di arsitektur vision, ada stakeholder map matrix ya. Nah, defaultnya seperti ini, tapi itu bisa kita customize ya. Maksudnya mau diambil yang mana aja, nah itu boleh ya. Jadi setelah di customize muncullah hasil seperti ini ya. Jadi di preliminary fase itu ada dua artefak atau dua step ya. Pertama arsitektur principle dan kedua ada arsitektur goals-nya. Ya, selanjutnya di arsitektur vision itu ada 6 ya. Terus apa sih beda warnanya? Nah, di bawah itu ada keterangannya. Jadi kalau yang hijau itu teks ya. Kalau yang biru itu bentuknya diagram, kalau yang orange itu matrix ya, jadi berupa tabel matrix. Terus kalau yang apa namanya orange ya, sorry yang kuning itu ini apa namanya katalog. Ya, jadi misalnya kayak aplikasi portofolio katalog, aplikasinya itu apa saja katalognya, ya teknologi standar katalog, jadi apa saja yang digunakan untuk teknologinya. Nah, itu. Jadi uh, apa namanya kita tentukan dulu juga terkait artefaknya yang akan kita gunakan di masing-masing fase. Jadi di sini kita hanya sampai fase teknologi
arsitektur. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah ini kita tentukan, baru kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase preliminary. Ya. Jadi ini fase awal. Jadi di sini sebenarnya kita berkomunikasi dengan manajemen, manajemen di perusahaan untuk menggali informasi terkait bagaimana sih yang diinginkan dari arsitektur prinsipalnya kalau kita memberikan rekomendasi seperti apa. Seperti itu. Jadi di awal fase pun kita sebenarnya sudah melakukan analisis terhadap organisasi sehingga nanti mendapat misalnya arsitektur prinsipnya yang pertama yang diinginkan adalah kerangka kerja terbuka. Ya, jadi pengembangan arsitektur menggunakan kerangka kerja terbuka ya sehingga memudahkan dalam pemahaman dan pengembangannya ke depan. Gitu. Jadi kerangka kerja terbuka ini maksudnya adalah blueprintnya itu memang kita jelaskan. Blueprint di sini maksudnya rancangan arsitektur enterprise-nya ya dari sebuah organisasi. Nah itu memang kita apa namanya kita buat secara gamblang sehingga nanti pada saat beda vendor ya vendor di sini adalah yang dimaksud adalah yang mengerjakan uh, interpretasi arsitekturnya, nah itu bisa tetap berlanjut. Selanjutnya mudah dipahami, jadi arsitektur menggambarkan perusahaan secara umum dalam bentuk helikopter view ya, yang mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Jadi mudah dipahami di sini ya maksudnya ya selain terbuka itu sendiri, teman-teman juga harus apa namanya cara buatnya itu secara general ya. Jadi tidak apa namanya tidak lebih condong ke salah satu divisi ya sehingga dia akan mendapatkan gambaran yang secara general dari perusahaan tersebut ya. Jadi gambaran besar dari perusahaan. Jadi tidak hanya berfokus pada satu divisi atau beberapa divisi saja. Nah, selanjutnya diperbarui berkala, ya jadi arsitektur akan direview dan diupdate secara berkala setiap 2 tahun sekali untuk menjamin mengikuti perkembangan organisasi yang dinamis. Nah, kalau di era sekarang ini kan eranya era agil ya, jadi baik itu perusahaan maupun kita, nah itu sebenarnya harus bisa menyesuaikan dengan cepat keadaan yang ada. Contoh kayak pandemi ini kan tiba-tiba berubah semua, apa namanya, berubah kebiasaannya. Nah, itu juga harus dilakukan update atau direview secara berkala gitu ya. Sehingga nanti bisa mengikuti perkembangan organisasi atau perkembangan dari eksternal yang tidak hanya organisasi saja yang dinamis. Nah, selanjutnya dikembangkan bersama. Jadi arsitektur melibatkan seluruh SDM yang ada. Ya, jadi sehingga arsitektur ini adalah milik bersama dan diterapkan secara gotong royong bersama-sama. Jadi semua pemangku kepentingan atau stakeholder di sini itu harus mendukung. Ya. Kalau dikembangkan bersama dalam artian harus mendukung semua stakeholder atau pemangku kepentingan di perusahaan itu harus mendukung. Ya, jadi perusahaan juga nggak bisa lepas tangan ke vendor ya karena ini kan kepentingan untuk perusahaan ya. Nah jadi kalau teman-teman membuat perancangan arsitektur seperti ini, nah teman-teman harus melibatkan juga bagian dari organisasi. Jangan sampai nanti apa namanya teman-teman sendiri saja yang ngerjain. Jadi nggak ada validasi dari organisasi tersebut dan lain sebagainya dari hasil oh, maksud ya jadi seperti itu. Selanjutnya mengikuti kapabilitas dari organisasi. Nah, ini yang penting sebenarnya ya. Jadi mengikuti kapabilitas dari organisasi. Jadi harus ini apa namanya harus yang memang sesuai ya baik itu dari sisi ekonomi ya sesuai dengan resource dari perusahaan lah. Entah itu SDM-nya ataupun dari sisi biayanya. Jangan sampai nanti kita membuat arsitektur enterprise misalnya pengembangan sistem informasi yang masif
namun dari sisi SDM-nya nggak ada gitu di perusahaan itu sendiri. Jadi harus hire atau menggunakan ini yang lain lagi, apa namanya, vendor yang lain untuk mengembangkan itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga harus melihatnya bukan hanya ideal saja, ya, paham ya teman-teman maksudnya. Jadi ketika kita mencari yang ideal, ya itu biasanya apa namanya akan memakan banyak resource, ya. Jadi carilah arsitektur, pengembangan arsitektur yang sesuai dengan perusahaan. Ya, jadi jangan yang terlalu ideal sekali. Kalau terlalu ideal nanti akan susah untuk implementasi karena balik lagi di resource perusahaan. Namun kalau resource-nya memang unlimited gitu, ya, nah itu bisa tuh. Jadi teman-teman bisa apa namanya yang ideal. Selanjutnya arsitektur goals. Jadi kita harus tahu nih goals-nya seperti apa, ya. Nah, biasanya goals ini itu solusi, ya, solusi ataupun usulan dari isu-isu yang ada di perusahaan itu sendiri atau masalah yang terjadi di perusahaan itu sendiri. Jadi goals-nya ini mau kayak gimana? Kaitannya juga ada dengan visi dari perusahaan itu sendiri. Ya, misalnya peningkatan performa. Jadi atau organisasi. Ya, pedoman terpadu. Jadi menjadi pedoman yang konsisten dan terpadu dalam mengembangkan memilih solusi teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi bisnis proses, ya, di perusahaan sehingga lebih efisien dan efektif. Banyak yang terjadi adalah arsitektur enterprise ini dokumennya itu hanya menjadi pajangan saja, gitu. Pengalaman saya, ya. Jadi dibuat udah jadi pajangan aja karena eh, apa namanya nggak tahu di perusahaan yang lebih besar. Jadi kalau saya pernah di dua perusahaan, jadi memang kurang lebih sama. Bahkan pada saat mengembangkan sebuah sistem itu tidak berfokus pada dokumen ini, gitu. Tapi hanya berfokus pada kebutuhan yang insidental. Nah, itu banyak sehingga pengembangan dari sistem informasi dan teknologi informasi itu ya jadinya tambal sulam. Gitu. Oh, kurang ini tambah, kurang itu tambah, kurang ini lagi tambah, jadinya berantakan. Jadi kita nggak punya rencana yang gambaran besarnya. Jadi apa saja. Nah, itu jadinya nggak matang begitu. Ya, itu pengalaman saya. Jadi ya harus menjadi pedoman yang terpadu. Nah, ini jadi komitmen dari manajemen. Penggambaran menyeluruh, jadi uh, ini tergantung ya arsitektur goals-nya ini bisa beda-beda dari setiap perusahaan, tergantung bagaimana keinginan dari perusahaan. Ya, jadi menggambarkan perusahaan secara menyeluruh dari aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam bentuk mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Gitu. Ya, terkait di sini ya pihak yang terkait dengan teknologi informasi dan sistem informasi. Ya. Mudah dipahami adalah maksudnya standarisasinya jelas. Jadi kalau mau menggambarkan perancangan sistem informasi, ya harus menggunakan misalnya use case atau UML. Terus mau menggambarkan entitas, ya pakai ERD dan lain sebagainya. Sehingga itu mudah dibaca. Gitu. Atau sesuai kesepakatan dari masing-masing vendor dan perusahaan. Misalnya kalau mau pakai flowchart ya tergantung vendor dan perusahaannya seperti apa. Nah, misalnya di perusahaan ini ada solusi, ada misalnya ada isu turnover yang tinggi. Nah, itu nanti di sini ada solusi tingginya turnover, jadi keluar masuknya SDM membuat berhenti beberapa proses bisnis perusahaan. Ya, jadi yang terjadi seperti itu, apalagi kalau belum terkomputerisasi secara penuh, ya. Terus semua filenya itu tidak ditaruh di komputer perusahaan. Jadi misalnya kayak saya nih karyawan, terus saya punya laptop sendiri tidak diberikan oleh perusahaan. Nah, otomatis data-data yang uh,
saya kerjakan untuk perusahaan itu kan ada di laptop. Ketika saya resign, saya bawa, ya. Nah, itu akan menyulitkan ketika apa namanya ada yang baru dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisnis proses dari perusahaan itu bisa tersedat. Ya, nah, salah satu solusinya ya dengan adanya uh, komputerisasi secara menyeluruh untuk bisnis prosesnya, sehingga perusahaan itu turnovernya mau seperti apa, bisnis prosesnya itu akan tetap berjalan. Gitu. Ya, karena sudah memiliki uh, apa namanya sistem yang terkomputerisasi dan juga memiliki standarisasi. Soalnya peningkatan kolaborasi, jadi kolaborasi antar divisi yang selama ini terkendala karena kurangnya pemahaman proses bisnis global dapat diatasi dengan arsitektur ini. Jadi dengan adanya ini jadi kelihatan divisi A itu tanggung jawabnya apa, divisi B itu tanggung jawabnya apa. Kadang kan kita antar divisi nggak connect atau bahkan misalnya saling apa namanya ya yang real ya saling saling serang itu bahkan ya. Nah itu juga akan terbantu dengan adanya apa namanya teknologi ini sehingga aliran data maupun aliran informasi ke masing-masing divisi yang membutuhkan itu akan mudah gitu. Jadi kalau memang ada ketidakcocokan antar apa namanya antar orang ini sudah tidak akan ini lagi apa namanya nggak akan menjadi kalau secara manual kan kita harus minta datanya gitu. Kalau ada ketidakcocokan itu kan kadang minta data itu kan malas karena nggak cocok gitu. Nah dengan adanya sistem informasi ya nggak perlu. Jadi datanya ada di informasi A, kita tinggal konsumsi datanya itu aja di sistem. Jadi nggak perlu minta. Kecuali nggak di input-input, itu baru ya. Nah selanjutnya masuk ke arsitektur vision. Jadi itu di arsitektur goals ya. Nah ini didapat dari mana sih kita bisa membuat seperti ini? Otomatis kalau arsitektur prinsip, arsitektur goals ini kita harus berkomunikasi dengan pihak manajemen dari organisasi tersebut ya. Seperti apa goals yang kita sepakati dan seperti apa prinsip arsitektur yang akan kita kembangkan. Sehingga kesepakatan antar itu nanti akan menjadi pedoman untuk pengembangan dari arsitektur enterprise-nya. Nah, ini arsitektur vision. Nah, di sini baru kita memulai untuk apa namanya mengambil data dari perusahaan. Ya, jadi kalau tadi itu masih uh, komunikasi apa saja yang pinginnya, isu-isunya apa saja, masalah yang terjadi apa. Nah, kalau ini kita sudah mendapat visi misi, jadi kita sudah mulai collect data nih. Ya, jadi visi dan misi dari perusahaan itu apa saja, ya. Misalnya visi menjadi perusahaan penyedia jasa training dan pengembangan software dengan kualitas terbaik di Indonesia. Nah, ini harus kita breakdown. Jadi kalau visinya seperti ini berarti uh, misalnya servis memuaskan itu seperti apa, komunikasinya mudah itu seperti apa. Nah itu harus kita bisa uh, jabarkan lagi dari visinya itu. Ya, sebenarnya misinya ya. Jadi kalau yang nggak tahu visi itu adalah tujuannya, misinya itu bagaimana sih mencapai visinya. Ya, itu namanya visi misi. Jadi menyediakan layanan jasa training dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dengan kurikulum internasional, karakter progresif, customizable, dan berbasis experience. Nah, selanjutnya menyediakan layanan mengembangkan pengembangan software, ya, custom dan generik dengan metodologi standar internasional dan berbasis pengalaman industri. Jadi untuk mencapai visi, nah, mereka memiliki dua misi itu. Ya, jadi langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita gambarkan nih bisnis model kanvasnya. Jadi di sini kan ada bisnis model kanvas supaya apa? Jadi supaya tahu kita bagaimana peta dari bisnisnya. Ya, jadi apa saja sih ada bisnisnya, terus bagaimana sih eh, apa namanya aksi-aksi yang ada dalam bisnis kanvas dari perusahaan tersebut. Ya, misalnya ke partnernya, ke activity-nya, value proposition-nya, customer relationship-nya, customer segment-nya,
channelnya, ya, terus revenue streams-nya, cost structure-nya, bagaimana, key resource-nya itu seperti apa, ya. Jadi kayak partner, misalnya yang menjadi apa namanya partner kuncinya itu siapa, ya. Jadi partner kan kayak rekan kerjanya itu, ya. Terus kayak activity-nya, jadi aktivitas utamanya ini ya kita harus tahu ngapain. Key resource-nya, jadi resource atau sumber daya dari perusahaan, yang tidak hanya sumber daya manusia, tapi yang lain, itu apa saja yang menjadi kuncinya. Jadi kunci misalnya kalau nggak ada resource-nya itu, uh, apa namanya, perusahaan ini agak susah jalannya gitu, ya. Nah itu jadi resource-nya juga harus kita, key resource-nya juga harus kita tahu. Jadi proportion-nya ini, ya. Nah, value apa namanya yang menjadi, ya anggap saja sih keunggulan dibandingkan dengan yang lain gitu. Ya apa sih value-nya dari perusahaannya ini? Nah itu juga kita harus tahu, ya. Terus CRM-nya, ya anggap saja CRM-nya, jadi Customer Relationship Management-nya, ya. Nah itu seperti apa, ya. Jadi biasanya itu, nah ini gambaran secara eksis, ya. Jadi teman-teman menggambarkan ini yang sedang berjalan, ya, sehingga tahu bagaimana baseline dari perusahaan itu sendiri. Customer segmennya itu jadi harus tahu siapa aja, misalnya staff IT, dosen dan lain sebagainya. Ya, cost structure-nya, ya, karena kaitannya nanti akan pasti membuat sistem channel dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita tahu ini, kita buatkan value chain-nya. Ya, jadi value kalau di sini ada dua, ya, value chain uh, fungsi dan value chain organisasi. Nah, fungsi di sini itu adalah fungsi bisnisnya. Ya, jadi ada primary activity-nya, ini baseline-nya, ya, yang selama ini berjalan itu ada training service, marketing activity, itu untuk primary activity-nya. Nah, untuk support activity-nya itu ada financial management, ya. Nah, terus selanjutnya kita di sini tawarkan untuk membuat istilahnya usulan dari value chain. Ya, jadi ditambahkan dua. Yang pertama itu adalah human resource management, ya, yang digunakan untuk apa namanya fungsi yang memanage dari manusianya, resource manusianya. Terus ada software development service, jadi ada penambahan nih, ya. Nah ini dilihat mungkin dari uh, arsitektur goals-nya, ya, gitu. Arsitektur goals-nya, iya, arsitektur goals-nya. Nah selanjutnya value chain organisasinya, ya. Jadi value chain organisasi ini biasanya kaitannya dengan divisi, ya. Belum tentu misalnya kalau kita ada baseline fungsi itu ada, misalnya ada 5 aktivitas, nah itu sebenarnya nggak harus 5 juga buat divisi, ya. Nah itu boleh apa namanya boleh cukup 2 atau 3, ya, kalau cukup tapi, ya. Nah kalau di sini value change dari organisasinya, ya, jadi divisinya, divisi yang menjadi primary activity itu ada training divisi dan marketing divisi. Terus yang menjadi support itu adalah finance divisi, ya. Nah, targetnya kita tambahkan nih yang namanya development divisi dan juga human resource divisi, gitu, ya. Nah, misalnya kalau ada dua value chain seperti ini, organisasi dan fungsi. Nah, teman-teman pada saat buat, sebenarnya cukup nanti buat misalnya kalau mau fungsinya itu boleh, ya. Jadi dibuat fungsinya. Nanti kan akan kita apa namanya mapping ke apa aja ada divisi yang ada di perusahaan tersebut. Ya, tahu divisi dari mana? Ya dari organization dan composition diagram. Jadi kita tahu struktur organisasinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa buatkan, kalau tadi value-nya hanya fungsinya saja, nanti kita bisa buatkan nih siapa yang bertanggung jawab terkait fungsi bisnis tersebut. Jadi divisi mana. Nah, kita juga harus tahu yang namanya organisasi atau hierarki dari organisasi tersebut. Ya, jadi siapa yang di atas, paling atas, ya, chief executive.
CEO misalnya, yang di bawah ada manajer, general manager, ada GM. Ya, terus di masing-masing divisi yang langsung komunikasi dengan GM itu ada finance division, terus ada human resource, ya, ada development division, ada training dan marketing division, gitu. Nah, ini nanti akan kita apa namanya mapping. Ya, jadi pada saat kita buat bisnis arsitekturnya, ya, ini siapa kaitannya dengan fungsi bisnis yang mana. Kalau di sini sih sebenarnya udah jelas ya, karena kita buat dua value chain. Terus selanjutnya kita melakukan stakeholder matrix. Ya, jadi di sini stakeholder atau pemangku kepentingan itu apa saja, nah itu kita bisa buatkan. Misalnya di sini ada, kalau finance division mungkin sekelas manager ya. Jadi jangan diambil itu yang diambil jangan masing-masing divisi, misalnya finance divisi, human resource enggak. Jadi uh, yang di finance divisi itu apa namanya jabatannya. Ya, jadi jabatannya yang ada di perusahaan itu apa saja. Misalnya ada CEO, GM, terus di finance division ini yang di apa namanya di ring satu ya. Jadi kalau saya bilang ring satu aja, ring satu itu maksudnya di sini ya. Ini ring satu itu adalah manajer yang mengepalai ya. Nah, di dalamnya berbeda staff itu misalnya. Ya, jadi sudah ada satu, dua, tiga, empat gitu misalnya. Di sini juga baru ada staff atau yang lainnya. Nah, jadi yang diambil itu saja jabatannya. Ya. Nah, kalau dari apa namanya dari stakeholder matrix-nya, jadi kita mendapatkan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada lima jabatan. Yang pertama Chief Executive Officer atau CEO, ada GM, ada manager, terus ada head apa namanya head of ya. Head of itu mungkin yang mengepalai ini creative production dan software production ya. Di kayak kepala divisi enggak sih, jadi kepala sub divisi itu misalnya asisten, nah asisten ini staffnya. Nah, selanjutnya di sini ada concern-nya. Jadi dia concern-nya di mana? Kalau eksekutif, CEO misalnya high level reaper, jadi yang mengendalikan, yang membuat capaian ya dari organisasi tersebut. Ya. Terus dari GM ya proses monitoring dan maintenance. Ya. Jadi memonitoring dari perusahaan itu sendiri. Apakah targetnya tercapai dan lain sebagainya. Ya, jadi manajer monitoring dan maintenance juga, namun ke yang lebih sifatnya apa namanya spesifik, misalnya hanya di divisi human resource saja karena dia menjadi manajer human resource. Nah, head of ini adalah bisnis proses implementasi. Jadi kalau dia berada di posisi antara komunikasi dengan manajer dan asisten. Ya, jadi istilahnya itu sebagai pekerja dan juga sebagai pemikir. Biasanya kalau manajer pemikir gitu ya, pengambil keputusan pemikir. Kalau head of ini pekerja dan juga pengambil keputusan atau pemikir. Ya, karena dia apa namanya komunikasi dengan manajer, otomatis kan dia disuruh kerjain sesuatu. Nah, dia pengambil keputusan karena dia di bawahnya juga ada bawahan. Asisten, nah ini adalah yang mengerjakan atau doer. Gitu. Ya, jadi asisten the business process implementation. Ya, jadi mengerjakan. Nah, di sini ada kelasnya. Jadi kelasnya itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Jadi ada keep apa namanya certified ya, terus yang A itu minimal support, yang B itu keep layers, yang B itu keep information. Ya, jadi kalau di chief officer itu keep certified ya, jadi dia itu level of interest-nya itu low ya, terus dia memiliki power yang atau kekuatan ya, kekuatan yang tinggi. Maksudnya kekuatan di sini adalah di perusahaan dia itu memiliki apa ya istilahnya kewenangan penuh, jadi powernya itu tinggi gitu. Nah, key players juga sama, jadi key players itu
apa namanya level of interest-nya ya itu tinggi ya di players, powernya juga tinggi gitu. Jadi high dia level of interest-nya ya. Nah, kaitannya dengan artefak, ya, jadi kita jabarkan juga kaitan dengan artefak di sini maksudnya adalah uh, di step mana kita bisa mendapatkan informasi dari masing-masing stakeholder ini. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin mengetahui value change, nah itu bisa komunikasi dengan CEO-nya, fundamental decomposition diagram. Kita bisa mendapatkan data dari apa namanya CEO-nya. Ya, selanjutnya misalnya kayak fungsional decomposition diagram itu bisa ke GM ya dan lain sebagainya. Jadi kalau bisnis proses itu bisa ke head of dan asisten ataupun ke manajer. Nah, ini perlu kita jabarkan nanti karena pada saat kita ada kaitannya meminta data ya, entah itu nanti mau buat bisnis proses diagramnya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah ke stakeholder map matrix, nah ini kita jabarkan bagaimana sih baseline dari bukan konsep diagramnya sih ya. Jadi baseline dari arsitektur yang ada saat ini begitu ya. Jadi misalnya dibagi dua ya. Jadi ada Brainmatic Pro apa namanya portal ya dan bisnis proses automation ya. Jadi sistem yang sudah ada bisnis prosesnya. Nah, di sini aplikasi yang tidak terintegrasi ya, jadi ada finance module, training management dan customer relationship diagram ya. Ada KPI di sana bukan ini di bawah ya. KPI dari finance division ya. KPI itu kayak ukuran untuk menilai kinerja dari suatu orang atau divisi ya. Jadi keseimbangan neraca keuangan, keteraturan administrasi ya. Terus KPI di training divisinya adalah kuantitas dan kualitas pelaksanaan training ya, kuantitas dan kualitas kurikulumnya gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah punya baseline-nya, kita melihat apa namanya bagaimana untuk membuat targetnya. Ya, jadi ini yang kita usulkan. Misalnya kalau tadi ada aplikasi tidak terintegrasi, nah kalau sekarang ada yang namanya Brainmatic ERP System, Enterprise Resource Planning. Ya, jadi kalau ERP Enterprise Resource Planning, nah di dalamnya ada single sign on. Ya, jadi ketika login kita masuk ke beberapa modul yang sesuai dengan apa namanya minyak kita ya apa ya istilahnya sesuai dengan uh, privilege-nya dari kita. Misalnya kalau saya jadi finance manager, finance modul, finance divisi, nah itu saya hanya dapat masuk ke finance modul. Nah dari sini kita bisa melihat jadi bisnis proses yang diotomatisasi ini masih rancangan secara garis besarnya. Ya, jadi ada mobile, ada desktop. Ya, jadi pakai dua aplikasi, entah itu aplikasi yang berbeda di mobile atau pakai web yang bisa apa namanya diakses melalui mobile. Ya, gitu. Nah, di sini uh, jadi ada tambahan untuk human resource ya, terus project management modul ya. Nah, di situ juga ada proses-proses dari bisnis masing-masing fungsi bisnis ya yang nanti akan dikomputerisasi atau diproses otomatisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bisnis arsitektur ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk dari arsitektur visionnya. Jadi dari arsitektur vision ini kita masuk ke bisnis arsitektur. Nah, itu kita sudah mendapatkan beberapa insight. Nah, tinggal nanti di bisnis arsitektur kita gunakan ya dari arsitektur vision itu kita gunakan ya. Jadi kita lihat dulu apa saja yang ada di bisnis arsitektur artefaknya. Jadi ada bisnis principle ya. Jadi ada fungsional decomposition diagram, business interaction matrix, organization aktor katalog, ada 6 ya, ada general business process diagram,
diagram dan bisnis proses diagram. Nah, jadi yang pertama harus kita bahas dulu mengenai bisnis prinsipnya. Ya, jadi yang pertama adalah fleksibilitas organisasi. Jadi memperhatikan kebutuhan organisasi jangka pendek, menengah, panjang, sehingga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah. Jadi namanya juga rencana strategis ya, jadi harus dipikirkan jangka pendek, menengah, sampai dengan jangka panjang. Begitu. Hanya standar proses bisnis, jadi proses kerja, kegiatan, dan aturan bisnis yang terkait harus dipahami dan didokumentasikan dengan baik dengan standar pemodelan yang baku. Begitu. Standar proses bisnisnya, jadi harus ada standar pemodelan yang baku yang akan kita gunakan. Ya, karena nanti misalnya kita selesai jadi vendor lain yang melanjutkan, nah itu bisa. Ya, jadi jangan berpikir, maksudnya jangan maruk lah. Ya. Sebenarnya kesamaan pemahaman, nah, ini yang paling penting. Jadi ini mengurangi resiko multitafsir yang sering apa namanya melakukan multitafsir itu adalah ininya apa namanya vendornya, jadi yang membuat interface arsitektur ya, karena informasi yang didelivery oleh stakeholder yang ada di organisasi itu misalnya kurang pas, ya, dia akan menjadi multitafsir. Jadi harus samaan pemahaman yang pertama, yang kedua setelah selesai melakukan fase, salah satu fase harus juga me, apa namanya mempresentkan atau memberitahu outputnya itu seperti apa ya. Nah, jadi itu mengurangi risiko multitafsir terhadap ketentuan proses bisnis tertentu sehingga semua pihak terkait di KPK mempunyai pemahaman yang sama terhadap proses bisnis yang ditentukan. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke function decomposition diagram. Jadi di sini itu kita apa namanya di breakdown fungsi dari masing-masing kalau di sini divisi ya. Tapi ini kan berdasarkan value chain. Sebenarnya kalau value chain yang hanya membuat fungsi dari apa namanya value chain fungsional, fungsi dari bisnisnya, nah itu bisa. Jadi nggak perlu dua sebenarnya, buat cukup satu aja. Dan namanya harus divisi. Yang penting nama dari fungsi bisnisnya. Nah, karena itu yang nanti akan kita breakdown. Ya, misalnya kayak di finance divisi itu. Jadi ada peminjaman karyawan, punya peminjaman uang ya. Bukan karyawannya yang dipinjam, penggajian karyawan, belanja bulanan, pembayaran honor ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita jadikan acuan juga ya. Jadi ini insight yang tadi kita jabarkan atau output dari arsitektur vision yang nanti kita gunakan di uh, arsitektur bisnis. Ya, soalnya bisnis interaction metric ya. Jadi di sini antar apa namanya fungsi bisnis ya, itu apa sih ini kerjaannya atau apa sih interaksinya. Nah, ini bisa kita jabarkan di sini. Ya, jadi ada finance division, human resource division ya, ada 5, di atas juga ada 5. Jadi kaitannya finance division dengan human resource itu ngapain aja. Itu kita list ya, apa namanya interaksinya, sehingga nanti tahu apa namanya proses bisnis yang di sini itu apa saja sih, yang mana aja sih kaitannya dengan divisi yang lain ya. Nah, kalau sudah kita apa namanya uh, buat organisasi atau aktor katalognya ya, jadi di board di paling atas sudah CEO dan general manager. Di finance division itu ada misalnya financial manager ya, kalau ada employee atau asisten bisa ditambahkan. Nah, ini untuk mengetahui juga jadi apa sih tanggung jawab dari masing-masing aktor yang ada di organisasi, khususnya di divisi tersebut. Ya. Nah, ini kalau sudah kita jabarkan, nah baru kita buat bisnis proses diagramnya secara general menggunakan BPMN. Ya. Jadi bisnis proses model notation. Ya. Nah, jadi di sini kita gambarkan secara general dulu terkait bisnis proses dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ada
uh, apa namanya divisi ada 5 ya, jadi ada finance, human resource development, training dan marketing. Gitu. Nah, dimulai dari marketing misalnya, operational marketing, bisnis produknya, training masuk ke training, human resource-nya ngapain, terus dari software-nya ngapain, fungsi operasionalnya ngapain gitu. Ya. Nah, setelah kita dapat ini baru kita breakdown ke masing-masing uh, apa namanya divisi ya. Jadi di sini itu berdasarkan ini sebenarnya fungsi decomposition diagram. Ya. Nah, jadi ini yang kalau sudah kita breakdown, nah nanti baru kita pecah per satu. Jadi di sini ada berapa nih? Ada satu kayak finance division itu ada punya 4. Nah, itu keempat-empatnya kita buat rancangan dari ya. Ya, jadi yang pertama misalnya penerimaan pegawai. Nah, ini bagaimana ininya apa namanya uh, bisnis prosesnya ya. Misalnya dari request yang pertama dimulai dari mana ya. Jadi dari perlu karyawan baru, request manager, penerimaan pegawai ya. Nah, dia masuk misalnya dari divisi yang lain perlu karyawan baru disetujui nggak? Nah, kalau nggak disetujui ya udah berhenti. Nah, apa namanya kalau udah disetujui CEO ya udah berhenti ya. Tapi kalau disetujui, nah itu mempublikasi lowongan kerja ya, menerima lamaran, melakukan wawancara, menentukan kandidat, melaporkan hasil seleksi, disetujui, memberikan orientasi karyawan baru. Nah, jadi di sini apa namanya kita buatkan bagaimana tanggung jawab dari masing-masing apa ya divisi yang terlibat di proses misalnya penerimaan pegawai. Nah, ini ke semuanya nanti kita buatkan seharusnya karena di sini saya buatkan satu aja contoh. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke application arsitektur, teman-teman. Nah, di aplikasi arsitektur ini itu ada 3, ya. Jadi ada application principal, application portfolio catalog, application use case diagram. Yang pertama, application principal. Ya, jadi gimana sih kita prinsip kita untuk apa namanya membuat arsitektur aplikasinya ya, jadi keselarasan kebutuhan aplikasi, jadi aplikasi harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna itu ya, jadi harus berdasarkan kebutuhan pengguna dan harus memiliki manfaat yang dapat diukur secara kuantitatif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna ya, jangan sesuai dengan keinginan pengembang. Itu salah ya. Yang sering terjadi kan seperti itu. Uh, sesuai dengan keinginan pengembang gitu ya. Ini independensasi aplikasi. Jadi aplikasi harus independen ya terhadap pilihan teknologi tertentu, mengikuti standar industri, arsitektur terbuka dan oleh karenanya dapat dioperasikan berbagai macam platform terbuka. Nah, ini kembali kesepakatan dengan manajemen ya. Jadi aplikasinya misalnya framework-nya apa, terus uh, mau menggunakan open source atau enggak ya, apa namanya dioperasikannya bisa ke berbagai macam platform atau platform tertentu saja ya. Terus penggunaan kembali aplikasi. Jadi kalau kita apa namanya di awal kan kita sudah ngecek baseline dari teknologi informasi dan sistem informasi dari perusahaan. Nah, itu apakah mau dikembalikan lagi penggunaan, mau digunakan lagi aplikasinya. Ya, jadi pengembangan aplikasi harus mempertimbangkan kembali penggunaan aplikasi. Sistem dan infrastruktur yang ada sebelumnya berinvestasi kepada solusi baru. Jadi re apa namanya reas ya sebelum membeli sebelum membangun. Jadi reuse itu harus kita bisa jalankan ya. Jadi misalnya ada server, terus ada jaringan dari apa namanya LAN ya, terus ada yang lainnya lah infrastruktur yang apa namanya dapat digunakan, bahkan aplikasi misalnya yang sudah dapat digunakan. Nah, itu harus kita pikirkan juga ya. Jadi supaya kalau kita develop baru dari nol, nah itu akan
memakan banyak biaya. Sehingga ini harus kita uh, ketahui. Terus kira-kira kalau mau diupdate aplikasi yang sudah lama apa saja yang perlu diupdate. Ya, aplikasi yang lain yang baru ditambahkan sehingga bisa menyesuaikan aplikasi yang lama dengan aplikasi yang baru. Jadi nggak semuanya buat dari nol. Selanjutnya dokumentasi aplikasi. Ini yang paling penting ya. Aplikasi harus memiliki dokumentasi yang menyeluruh dimulai dari tahap planning, analisis, desain, implementasi sehingga memudahkan modifikasi dan pengembangan di masa depan. Ya, jadi harus jelas. Selanjutnya aplikasi portofolio. Ya, jadi di sini kita apa namanya merencanakan kira-kira aplikasi apa aja yang ada nantinya di masing-masing organisasi. Ya, jadi di human resource ada apa, finance division, training, marketing ada apa saja modul-modulnya. Ya. Nah ini ya, jadi kita harus juga aplikasi portfolio katalog. Ya, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi di sini aplikasi apa aja, nilai kelayakannya, komentar daftaran dari apa namanya dari stakeholder ya pemangku kepentingan yang ada di perusahaan itu. Ya, jadi misalnya all units aplikasi satu, aplikasi dua nilai kelayakannya berapa, aplikasi satu misalnya. Ya, ini terkait dengan apa namanya aplikasi yang sebelumnya, sehingga kita tahu yang mana yang harus dibenahi dan yang mana yang harus uh, tidak di yang mana yang harus tidak digunakan dari aplikasi yang sudah ada. Nah, selanjutnya gap analisis ya. Jadi gap analisis misalnya kalau targetnya itu yang sebelah kanan, baseline-nya itu yang sebawah ya. Jadi target arsitekturnya video conference service ya, Encas telepon service, mailing list service ya, elimination service. Terus yang ke baseline-nya itu ada broadcast service, video conference service, terus ada engagement telepon service dan ada share screen service. Ya, nah di sini yang dimaksud gap analisisnya, jadi yang di bawah itu adalah baseline-nya, yang di sebelah kanan itu ada targetnya. Jadi ada beberapa yang uh, apa namanya dilakukan penambahan, ya, terus diincludekan juga ada, misalnya di video conference service, nah itu diincludekan, ya. Terus ada potensial, ya, ada dari just telepon service, ya. Nah, ini sebenarnya tergantung teman-teman buat. Ya, jadi baseline dan arsitektur targetnya itu atau usulannya itu seperti apa. Jadi mana saja yang akan dihilangkan, mana saja yang akan dilakukan pembaruan. Ya, jadi misalnya kayak di bawah ada new, yaitu di apa namanya enhance telepon service. Jadi ada gap enhance service to be developer for produk ya. Selanjutnya di mailing list service ya, ada gap to be develop or products ya. Nah, itu misalnya di gap analisisnya. Jadi dijelaskan kalau dieliminasi ya tinggal dieliminasi aja. Misalnya share screen service ya, exclude gap in target arsitektur, sehingga nanti jelas yang mana perlu ditambahkan, yang mana dihilangkan, yang mana perlu diupdate. Nah, kalau sudah gap analisisnya, selanjutnya aplikasi use case diagram global package. Ya, jadi apa saja sih? Misalnya di finance modul itu nanti ada modulnya, ya, jadi submodulnya. Finance modul kan modul. Terus di bawahnya ada submodulnya, ada belanja bulanan, pembayaran honor, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita apa namanya buatkan ininya arsitektur kayak istilahnya rancangan dari modulnya itu sendiri. Jadi misalnya finance modul ini ada 3 submodul. Nah, itu dibuatkan tuh. 3 submodul itu dia berkaitan dengan siapa saja. Yang pertama misalnya aktornya, terus use case-nya, ya misalnya kayak pengajian karyawan, aktornya ada finance manager, finance, nah, use case-nya melakukan penghitungan gaji karyawan dan lain sebagainya. Ya, nah misalnya pengajian karyawan di submodul, ya, jadi ada 2 aktor, terus ada 4
5 use case. Gitu. Nah, sebenarnya ini harus di breakdown lagi ke namanya apa namanya sequence diagram. Gitu. Ya, jadi supaya jelas rancangan dari uh, apa istilahnya ya, rancangan dari sistemnya, sistem informasi. Ya, jadi ini semua harus dibuatin rancangannya. Jadi dokumennya pasti tebal. Sebenarnya data arsitektur. Ya, jadi dibicarakan dulu data prinsipalnya, ya data create, file interface, data should be captured one at the point of creation. Ya, jadi al enterprise data should be captured. Jadi semua data yang ada di perusahaan harus di capture. Ya, terus yang berikutnya data identifier. Ya, jadi every object in the interface will contain a globally unique identifier. Jadi uh, apa namanya primary key ya, nah itu juga harus diidentifikasi ya, standar data element ya, the use standard data element of universal file will be used across the enterprise for new development and system adjustment. Terus substantial information is a value investment and asset ya, jadi substantial information can be accurate and information decision making. Increase accountability and involve service information must be shared to maximize effective decision uh, making ya. Jadi untuk pengambilan keputusan. Sebenarnya data itu adalah aset ya. Sebenarnya data itu adalah aset untuk perusahaan. Kita pun harus memiliki sebagai orang, dia harus memiliki data juga untuk aset untuk aset kita sendiri. Data kalau untuk perusahaan udah pasti transaksi dan lain sebagainya. Nah, data untuk apa namanya kita itu apa sih ya, informasi ya, jadi informasi umum ya. Nah, data itu teman-teman mungkin kalau zaman dulu itu kalau negara dengan apa namanya minyak terbesar itu yang akan jadi kaya ya. Nah, kalau sekarang negara atau perusahaan yang memiliki data banyak, nah itu yang akan menjadi kaya. Dalam artian di sini adalah data itu bisa diolah sehingga menampilkan informasi dan itu nantinya akan bisa digunakan sebagai pengambil keputusan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita tahu bagaimana jalannya perusahaannya kita, kalau kita memiliki data internal, kalau data yang eksternal, kita tahu bagaimana apa namanya perusahaan lain itu di luar itu seperti apa ini, apa namanya ya istilahnya kerjaannya lah. Ya, jadi sehingga tahu keputusan apa yang harus kita ambil, terus mana pesaing terdekat kita dan lain sebagainya. Itu penting. Ya, jadi sebenarnya itu adalah aset besar yang ada di muka bumi untuk saat ini. Data. Kalau dulu kan aset penting ya, aset penting yang ada di muka bumi. Kalau dulu minyak, gitu. Kalau sekarang ya saya berpikir data itu pasti statement dari saya aja. Nah, sebenarnya kita apa namanya buat application data metric. Jadi application data metric ini uh, apa saja entitasnya, apa saja modul. Jadi kita sebenarnya bukan entitas ya. Jadi data kalau di sini kalau kita buatkan data mungkin akan terlalu banyak nanti. Ya, jadi kalau data yang harus kita breakdown itu akan banyak ya. Jadi dibuatkan entitas. Jadi misalnya karyawan itu ke finance modul ngapain aja. Nah, ini kaitannya dengan privilege. Ya, jadi finance modul otomatis biasanya ke entitas keuangan. Ya, entah itu neraca, terus jurnal umum dan lain sebagainya. Kalau human resource ke otomatis grupnya itu ke karyawan. Ya, nah teman-teman harus paham ini di sini. Maksudnya harus paham mengenai sistem informasi. Ya, jadi yang mana yang harusnya kurut, yang mana harusnya read, ya, yang mana harusnya hanya apa namanya read, create, update dan delete saja. Ya. Nah ini dipetakan di sini data matrixnya, application dan data matrixnya. Nah kalau sudah juga harus dipetakan
matrixnya, ya, data entitas dan bisnis fungsi, apa namanya, matrix, ya. Jadi misalnya bisnis prosesnya apa, pengajuan cuti, maintenance software, terus apa namanya, pelaksana training dan persiapan training. Nah itu entitasnya dengan siapa saja atau datanya, ya. Nah, selanjutnya logical data diagram atau yang dikenal mungkin dengan kelas diagram. Ya, jadi di sini itu kita melakukan pemetaan terhadap eh, datanya. Jadi bagaimana data itu berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ini menggunakan namanya kelas diagram. Jadi ada primary key, ya, terus ada foreign key dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sih bisa digantikan dengan ERD, ya, gitu. Nah, kalau sudah kita masuk ke teknologi arsitektur, ya. Jadi teknologi arsitektur itu ada empat, ada teknologi prinsipal, teknologi standar katalog, application, teknologi metrik, enforcement, and location diagram. Ya, jadi uh, ini teknologi prinsipalnya, ya. Nah, ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita harus membuat kesepakatan juga dengan organisasi bagaimana prinsip teknologi yang akan dikembangkan. Adanya teknologi standar katalog, ya, jadi ada teknologi apa aja sih yang nantinya akan kita gunakan, misalnya SIP, SAL, BIUS, as formal methodology for brain matrix, ya, UML, SAL, we use the standard notation, misalnya. Terus Java shall be the programming language, ya, jadi pakai Java, ya, browsernya, misalnya pakai IE, dan lain sebagainya, script supportnya pakai JavaScript, ya. Terus use IBM system, host server, jadi servernya mungkin pakai IBM, ya. Terus nanti virusnya mungkin pakai Symantec, ya, database-nya pakai Oracle dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya application atau teknologi metriknya, ya. Jadi teknologi yang tadi sudah kita jabarkan di apa namanya, katalog. Nah, ini kaitannya dengan aplikasi itu yang mana aja, ya. Jadi misalnya yang pakai Oracle, DBMS, ya. Nah, itu semuanya. Terus yang pakai JavaScript itu hanya dua, ya, Human Resource dan CRM-nya, Customer Relationship modulnya, ya. Nah, ini juga harus dibuatkan metriknya. Nah, kalau sudah, nanti bagaimana environment dari uh, apa namanya, environment dari sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, itu harus kita buat juga bagaimana koneksinya, servernya gimana, terus servernya ada satu atau dua, dan lain sebagainya. Ya, sehingga jelas. Gitu. Oke, kalau sudah, mungkin itu untuk apa namanya, contoh yang pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, masuk ke contoh kedua. Jadi contoh kedua di sini itu mungkin saya gunakan eh, tulisan, ya. Jadi ada tesis. Hmm, Nah, ini ya. Jadi saya lupa judulnya ini apa, tesisnya, tapi kaitannya dengan pengembangan interface arsitektur yang ada di desa. Dia menggunakan framework TOGAF juga. Oke, apa? Ini aja deh. Nah, ini ya. Jadi pembahasan interface arsitektur. Jadi melalui tiga tahap awal dari struktur dasar TOGAF. Jadi ada preliminary fase, arsitektur vision, dan business arsitektur. Ya, jadi dia menggunakan sampai opportunity and solution.
Ya, jadi sampai di sana ininya apa namanya fasenya ya. Nah, yang pertama eh, di sini itu dia melakukan value change ya, jadi melakukan analisis analisis value change di desa apa namanya terhadap desa tersebut ya. Nah, analisis value change, nah seperti ini ya. Jadi value change desa ya dari berdasarkan UU Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi eh, di sini kelihatan apa fungsi utama ya, proses utama dan proses pendukung. Gitu. Misalnya proses utamanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan lain sebagainya. Ya, nah, ini proses pendukungnya. Nah, dari sana uh, nah dari sana dijelaskan aktivitas utamanya ini ngapain aja. Ya, jadi berdasarkan aktivitas yang terjadi di desa dapat dibagi menjadi dua. Nah, ini desa secara general berdasarkan UU Desa nomor 6 tahun 2014 ya. Dia membuatnya secara general, jadi tidak khusus di salah satu desa. Nah, di sini dijelaskan aktivitas utamanya itu ngapain aja. Jadi ada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, terus aktivitas pendukungnya ada perencanaan, manajemen aset, ya. Nah, kalau sudah, baru dia masuk ke perancangan arsitekturnya. Jadi yang pertama itu melakukan preliminary fase. Jadi bagaimana komitmen pemerintah dan dukungan framework-nya. Jadi di sini referensi yang digunakan itu dalam undang-undang. Jadi bagaimana sih komitmen dari pemerintah ya dan dukungan framework yang digunakan untuk desa itu sendiri. Nah, kalau sudah dia di tahap preliminary ini menentukan framework arsitekturnya. Dia menggunakan TOGAF dengan mencakup 3 tahap, yaitu arsitektur vision, arsitektur, ya, tahap information system arsitektur yang terdiri dari 2, arsitektur dan data arsitektur dan aplikasi arsitektur, tahap teknologi arsitektur dan opportunity and solution. Ya, jadi ini uh, B, C, D, E sampai E ya digunakan. Nah, fase di atas disusun berdasarkan proses strategi aktivitas yang terjadi di lapangan. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang contoh tadi ya. Jadi kalau yang tadi value change-nya itu masuk ke preliminary ya, sedangkan kalau di sini dia dipisah di preliminary ya. Jadi di preliminary ini uh, apa namanya dijelaskan bagaimana komitmen dari pemerintah ya terhadap pengembangan desa, terus menentukan framework arsitektur yang digunakan, terus menggunakan tool arsitektur apa saja ya. Nah, di sini dijelaskan itu arsitekturnya. Terus requirement manajemennya ya, jadi kebutuhan dari proses aktivitas yang akan dijabarkan ya di apa namanya di requirement manajemennya. Jadi ada core bisnisnya apa, bisnis prosesnya apa, permasalahan atau isu dari organisasi itu apa ya. Nah, baru dilakukan gap analisisnya. Jadi gap analisisnya itu adalah unit apa namanya ada dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang existing, yang ideal, nah terus analisis permasalahannya, alternatif solusi dan usulan solusinya itu seperti apa. Di sini dibuatkan gap analisisnya dari bisnis proses yang terjadi di desa ya. Ya, jadi dibuatkan dulu gap analisisnya. Nah, kalau sudah dibuatkan, dia masuk ke arsitektur vision. Ya, jadi arsitektur vision yang pertama mungkin kaitannya dengan organisasi itu sendiri ya, entah itu visi misinya dan lain sebagainya. Di latar belakang desa yang dijelaskan di sini, visi misi dari desanya itu sendiri ya. Nah, terus selanjutnya dijelaskan nih kondisi penggunaan sistem informasi saat ini. Jadi apa saja sih yang ada, sistem informasinya yang ada di desa saat ini. Misalnya di sini sudah dijelaskan aktivitas yang sudah dilaksanakan ya. Selanjutnya masuk ke bisnis arsitektur. Nah, di sini kita lihat tidak ada apa namanya bisnis prinsipal dan bisnis goal-nya.
itu sebenarnya harusnya dibuat ya. Nah, selanjutnya di sini masuk ke bisnis arsitektur. Gitu. Jadi tahapan ini adalah mengembangkan arsitektur aktivitas target yang menggambarkan bagaimana enterprise beroperasi atau perusahaan atau desa di sini yang beroperasi. Jadi di di sini langsung nih di apa namanya dijabarkan stakeholdernya siapa saja, terus ngapain aja misalnya dengan menggunakan use case ya. Misalnya arsitektur dari uh, aktivitasnya ya. Jadi aktivitas utama, terus ada tata kelola, ngapain aja, administrasi. Nah, di sini dijelaskan nih bagaimana aktiviti penyelenggaraan pemerintahannya. Ya, selanjutnya ini masih sama, jadi aktiviti diagram pemberdayaan masyarakat desanya di dia tidak menjelaskan berdasarkan apa namanya BPMN ya. Jadi uh, jelaskan menggunakan aktiviti diagram. Boleh nggak ya? Sebenarnya boleh aja sih, tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan organisasi sebenarnya. Yang manajemen keuangan sama dijelaskannya dengan activity diagram. Jadi kalau di UML itu ada use case dan activity diagram teman-teman. Nah, di sini menggunakan activity diagram dia berdasarkan use case yang di atas yang dibuat ini. Ya, jadi kalau kita kaitkan ya. Nah, di sini ada use case-nya ya. Nah, terus di sini siapa aja aktornya atau stakeholder yang ada kaitannya dengan use case ya. Nah, di sini adalah proses yang terjadi, proses bisnis yang terjadi. Nah, itu dijelaskan menggunakan apa namanya activity diagram ya. Jadi dikeluarkan secara apa namanya activity diagram, misalnya penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Nanti digambarkan di activity diagram. Nah, siapa saja sih aktor yang terlibat itu berdasarkan ini tadi use case-nya. Jadi di sini ada beberapa use case, begitu juga buat apa namanya activity diagram. Boleh nggak Pak? Kalau nggak pakai, kalau tadi yang satunya kan kita pakai, yang kita gunakan itu adalah uh, untuk activity, sorry, untuk bisnis proses bisnis proses modelnya itu kita menggunakan ini ya BPMN ya. Boleh-boleh aja sih kalau yang berbeda ya, yang penting tergantung kesepakatan kita dengan organisasi sebenarnya itu. Makanya kenapa ada bisnis uh, apa namanya proses bisnis proses prinsipal ya. Jadi di sana kita jabarkan bagaimana komitmen kita, bagaimana kita akan membuat bisnis arsitekturnya, sehingga nanti nggak ada ini lagi, nggak ada apa ya istilahnya ya tanggahan kalau misalnya eh, perancangannya tidak menggunakan BPMN. Nah, kalau dia sudah dia masuk ke information system arsitektur menggunakan arsitektur data. Ya, jadi ini dijabarkan. Jadi aktivitasnya apa saja, kelompok aktivitasnya apa saja, calon datanya itu apa saja. Gitu. Jadi arsip, surat dan dokumen. Nah, ini apa saja sih datanya? Pemerintahan desa, surat masuk, surat keluar, dokumen, jenis surat dan disposisi. Gitu. Nah, ini dijelaskan semua ya. Nah, yang ada kaitannya dengan bisnis prosesnya atau aktivitas bisnisnya. Misalnya membuat modal konseptual menggunakan yang kita dari diagram. Jadi dibuatkan ini ya. Misalnya arsip dan surat dokumen gimana IRT-nya. Ini gimana IRT-nya. Tapi secara general harusnya dijelaskan juga IRT-nya. Ya, kalau ini kan per aktivitas. Karena kalau kita bicara mengenai arsitektur enterprise, tadi itu kita harus bisa lihat view dari helikopternya, view helikopter maksudnya. Jadi kita harus tahu gambaran dari atasnya itu seperti apa. Kalau IRD kita gabungkan gimana penggambaran IRD secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di breakdown per masing-masing apa namanya aktivitas bisnis ya. Nah ini jadi di sini
jelaskan datanya apa saja. Jadi pemerintah desa, field-nya apa saja atau atributnya kalau di IRD ya. Nah, ini akan sangat banyak teman-teman. Jadi ini bab 4 ya, ini tesis, bab 4 itu 184 halaman. Itu belum termasuk bab yang lainnya, belum bab 4 saja. Ya, makanya untuk arsitektur itu ya kalau teman-teman mau ambil skripsinya jadinya banyak. Nah, kalau sudah dia membuat arsitektur datanya, baru membuat arsitektur aplikasinya. Ya, jadi dilakukan memiliki beberapa tujuan yang capai. Nah, ini ada kayaknya arsitektur prinsipalnya. Ya, ya jadi tabel kandidat aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang dari fungsi aktivitasnya. Ya, jadi kandidat membuat aplikasi itu ada portal e-gov, sistem informasi arsip dan dokumen. Nah, ini terkait dengan peraturan undang-undang. Jadi kalau pemerintah itu sebenarnya biasanya sudah memiliki pedomannya, jadi gampang untuk apa namanya membuat infrastruktur di desa sebenarnya, ya karena sudah ada pedomannya. Nah, ini jadi kandidat aplikasi yang akan muncul, ya. Selanjutnya kandidat aplikasi berdasarkan status di desa nelayan. Ya, jadi ada SI pemerintahan, SI pembangunan desa, SI pemberdayaan manusia. Ya, jadi ini berdasarkan yang mana sih yang kira-kira nanti yang akan diimplementasikan. Ya. Nah, ini juga sama, manajemen aset dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya tadi. Nah, ini ya tabel application portfolio gitu. Ya, jadi kodenya apa, modulnya apa, terus fitur aplikasinya itu ngapain. Ya, jadi ini yang penting sebenarnya. Kalau kita gambarkan aplikasi modulnya saja gampang, semua fiturnya itu ngapain aja. Nah, itu. Ya, selanjutnya uh, nah, ini pemodelan arsitektur menggunakan application landscape. Ya, jadi digambarkan ini berdasarkan kodenya tadi. Nah, ini ya pemetaan terhadap komponen infrastruktur. Selanjutnya infrastruktur application, business application, ya. Nah, ini security-nya gimana, network service-nya gimana, ya. Selanjutnya ini adalah selanjutnya masuk ke fase teknologi arsitektur, ya. Nah, di sini infrastruktur topologinya, terus pengembangan jaringannya, ya, terus bagaimana apa namanya robotnya. Jadi kalau kita mau mengakses, ya seperti ini. Nah, selanjutnya tabulasi analisis kesenjangan informasinya. Terus roadmap rencana pengembangannya. Terakhir ini ada roadmap-nya. Ya, jadi roadmap-nya seperti ini. Jadi pembuatan aplikasi, aplikasi satu, aplikasi dua, sehingga nanti itu menghasilkan roadmap dibobotkan ya teman-teman. Nah, ini apa saja tools yang kita gunakan, nanti kita breakdown pada saat membahas masing-masing fase. Ya. Nah, ini rekapitulasi pembobotan. Dari sini itu kita mendapatkan, nah, di sini ada high potensial, high, medium, high, ya. Nah, nanti itu, nah ini ada roadmap-nya. Jadi tahap apa namanya istilahnya opportunity and solution. Jadi di sini kita menjelaskan roadmap-nya tahap satu apa saja yang dikembangkan, tahap dua, tahap tiga, tahap ini artinya kalau tahap ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Nah, ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan pembobotan yang tadi di sini. Gitu. Ya, sehingga dia dapat menentukan roadmap-nya. Ya. Nah, sampai di situ. Jadi kalau teman-teman gambarannya kurang lebih seperti itu. Kenapa dia berbeda?
ya sebenarnya nggak masalah. Ya, karena tergantung tadi pada saat kita masuki masing-masing fase, prinsipnya pengembangan di fase salah satu fase itu seperti apa. Nah, itu kan komitmen antar vendor dan juga organisasi, sehingga ada kejelasan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu sih udah selesai materinya. Gimana? Belum? Masih bingung? Wajar masih bingung karena harus dicoba ya, harus dicoba, harus banyak baca baru mengerti. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita akhiri ya. Nah, ini akan saya share nanti apa namanya rekamannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin dulu.